Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtada manjarami muklatim bidami amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa au madal barku fi zalma'i min idami maulaya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khalqu, anapun utawi makhluk. Ini penghalang ibadah yang ketiga setelah dunia, kemudian setan, yang ketiga makhluk, yang keempat adalah nafsu. Wa amal khalqu, anapun utawi makhluk,
iku fahasbuka nyukupi ing sira fihim ing dalem kholku apa annaka sak temene ira iku lau khalattahum lamun nyampuri sira hum ing makhluk wa wafaqta lan nyocoki sira hum ing makhluk fi ahwaihim ing dalem pira-pira kesenengane kholku asimta mongko dosa sapa sira wa afsadta lan rusak sapa sira ngrusak sapa sira ngrusak amra akhiratika ing perkarane akhirat sira wa in khalafta lamun nulayani sira ing makhluk tambita mongko taibta mongko kangelan sapa sira bi adiyatihim kelawan pira-pira pilorone bi adiyatihim kelawan pira-pira pilorone makhluk wa khawfawatihim lan pira-pira wangkote makhluk wajafwatihim lan pira-pira wangkote makhluk wa kaddarta lan butekaken sira alaika ing atase sira amra dunyaka ing perkarane donya sira Tsumma ta'manu nuling ngrasa aman sira ayyal ja'uka ayyal ja'ah ing yen to apa ya ila mu'adatihim yen to nekaaken sapa makhluk ing sira ila mu'adatihim maring musuhi makhluk wa manawatihim lan tegese musuhi makhluk fataqau mongko tumiba sapa sira fi syarihim ing dalem olone makhluk wali annahum lan krana sak temene makhluk iku in madahu lamun padha ngelem sapa makhluk ka ing sira wa adamu lan padha ngegungaken sapa kholku ka ing sira akhafu mongko wedi sapa ingsun kuwatir sapa ingsun alaika ing atase sira al fitnata ing fitnah wal ujubalan ing ujub wa indzamu lamun nyacat-nyacat sapa kholku wa hakarulan ngino sapa kholku ka ing sira akhafu mongko wedi ingsun alaika ing atase sira al hazana ing susah taratan ing dalem siji ambalan wal ghadabalan bendu li ghairillahi maring liyane Allah li ghairillahi krana liyane Allah ukhra ing dalem ambalan kang liya wakilal amroini utawi karo-karone perkara loro iku amrun perkara iku afatun coba muhlikatun kang bisa ngrusak muhlikatun kang bisa ngrusak dalam masalah makhluk ini ada cara kita untuk mengatasinya. Cukup mengatasinya dengan merasa bahwa jika kita mencampuri dan mengikuti keinginan mereka, masyarakat atau lingkungan atau manusia, maka kita telah berdosa dan merusak urusan akhirat kita sendiri.
Jika kita meninggalkan mereka, meninggalkan kemauan masyarakat, kesenangan masyarakat, tentu akan sulit menghindari perlakuan buruk yang menyakitkan dan pengingkaran mereka terhadap diri kita. Kalau kita di masyarakat tidak mau melakukan hal-hal yang biasa dilakukan masyarakat, pasti kita akan dicaci maki. Sok alim, sok pinter, sok khusyuk, dan lain sebagainya. Dan itu menyakitkan. Lalu hal itu bisa memperkeruh urusan dunia kita. Kalau masyarakat sudah tidak senang dengan kita, maka kita pun akan menjadi sulit hidup di lingkungan yang tidak menyukai kita. Mau minta bantuan tidak ada yang bantu, minta dihutangi tidak ada yang menghutangi. Ini sulit bagi kita. Kita juga tidak akan merasa aman dari desakan mereka, sampai kadang-kadang mereka memusuhi dan membenci. Atau kita bahkan yang membenci mereka atau menjadi musuh mereka, sehingga kita terjerumus dalam keburukan mereka. Kalau mereka memusuhi kita, kemudian kita juga memusuhi mereka, apa bedanya antara kita dan mereka? Kalau mereka menghujat kita dan kemudian kita menghujat mereka, apa bedanya? Itu namanya kita masuk dalam jebakan sama-sama buruknya. Dan sesungguhnya jika mereka memuji dan mengagungkan kita, masyarakat menghormati kita, memuliakan kita, kata Imam Ghazali, aku khawatir akan membuat kamu terkena fitnah dan merasa dirinya baik. Kalau kita diagung-agungkan oleh masyarakat, dipuji-puji masyarakat, diperlakukan hormat oleh masyarakat, itu kita juga tidak lepas dari kemungkinan fitnah. Fitnah dari mana? Di dalam hati. Apa bentuknya? Merasa mulia daripada yang lain, merasa terhormat sehingga orang lain harus menghormati kita, merasa lebih baik dari yang lain sehingga kita tidak menerima nasihat dari orang lain. Sombong. Kalau kemudian orang-orang memperlakukan hina kepada dirimu, mencemooh, mencaci maki dirimu, menyakiti dirimu, aku juga khawatir, kata Imam Ghazali, satu saat kamu merasa sedih dan di saat lain kamu merasa marah, di mana marah kamu itu kamu lakukan bukan karena Allah. Kita marah itu boleh, tapi marahnya karena Allah. Tapi kalau marah sudah karena kepentingan diri kita sendiri, itu seperti apa? Cerita yang ada di dalam cerita-cerita wali-wali itu. Setan itu bisa menjerumuskan orang kalau dia marah karena kepentingan diri sendiri. Tapi kalau ada orang marah karena Allah, setan tidak mampu berbuat apa-apa. Ada cerita dalam kitab-kitab tasawuf itu, ahli ibadah yang mendengar berita di satu daerah ada pohon yang Pohon yang kalau bahasanya sini itu dibuat untuk meminta-minta. Jadi melakukan ritual-ritual, sesajen-sesajen, meminta-minta. Akhirnya dia marah. Saya akan tebang itu. Pohon itu akan saya robohkan. Bawa kapak, berangkat. Dan setan tidak bisa berbuat apa-apa ketika demikian. Tapi setan punya siasat.
dia berwujud seperti perwujudan manusia. Dia katakan kepada orang ahli ibadah itu, wahai abid, mau kemana? Kamu mau kemana? Saya akan memotong pohon yang disembah orang-orang. Itulah pohon yang membuat mereka sesat. Oh, jangan terlalu terburu-buru. Ayo dialog dengan saya. Dialog apa? Sudahlah, kamu itu ibadah saja di rumah. Ibadah saja di rumah. Kalau kamu ibadah di rumah saja dengan tekun, maka akan saya jamin, setiap habis kamu melakukan ibadah, di bawahmu akan ada uang dinar, ada uang dirham. Masa begitu? Iya, buktikan saja. Akhirnya dia tidak jadi nebang pohon. Dia kembali pulang dan ibadah. Setiap dia melakukan ibadah, setelah melakukan ibadah, sajadahnya di bawahnya itu dibuka. Itu ada uang, pasti ada uang. Habis sholat buka sajadah ada uang. Habis wiridan buka sajadah ada uang. Kalau saya begitu bendino wiridan. Lama demikian ini lama, kemudian satu saat oleh setan di bawah sajadahnya ini tidak diberi uang. Orang ahli ibadah ini ketika sehabis melakukan ibadah buka sajadah tidak ada uang, marah dia, marah. Kurang ajar, biasanya ada uang, ini kok kenapa tidak ada uang? Akhirnya berangkat lagi mau nebang apa? Pohon. Tidak bisa, dia tidak mampu melakukan apapun. Kenapa? Karena marah yang kedua ini, marah bukan karena orang-orang tersesat dari jalan Allah, tetapi karena dia membela kepentingan. Kemana uangnya kok tidak ada? Ini kita kalau di masyarakat itu, kumpul dengan masyarakat tuh repot. Mengikuti kesenangan mereka juga sesat, misalnya. Tidak mengikuti dicaci maki. Sementara kalau kita dicaci maki, itu kita kadang-kadang marah karena merasa kehormatannya diremehkan, harga dirinya diinjak-injak. Kalau kita dimuliakan di masyarakat, dihormati di tengah-tengah masyarakat, juga tidak akan lepas dari kemungkinan fitnah batin, yaitu merasa lebih baik dari yang lain, merasa pantas ya orang lain hormat kepada dirinya. Sehingga kalau ada orang misalnya salaman tidak cium tangan, dia merasa arek iki kurang ajar. Loh, padahal ini adalah sebuah fitnah yang dahsyat yang terjadi pada diri kita. Jadi ternyata kumpul dengan masyarakat itu sulit. Nah, terus lantas bagaimana kita menyikapi? Apakah harus mengikuti dan kemudian dipuji mereka, atau justru meninggalkan mereka? Tidak, kita harus di tengah-tengah. Satu saat kita ikut mereka, kalau memang itu baik. Kalau tidak baik, maka kita harus berselisih pendapat dengan mereka. Berselisih pendapat mereka. Karena sebaik apapun diri kita ini sebenarnya, kalau kamu berusaha menjadi orang yang sebaik-baiknya, pasti masih ada orang yang membenci dirimu. Membenci dirimu. Ini artinya kita itu si malakama. Ya ndak usah terlalu lah, ndak usah terlalu. Kemudian sok suci juga jangan. Tapi kemudian jangan terlalu mengikuti arus yang berkembang di masyarakat juga jangan. Jadi itulah wali-wali songo itu maka hebat betul. Wali songo itu. Kenapa? Membawa misi ajaran Islam, ajaran suci, ajaran tauhid di tengah-tengah masyarakat yang luar biasa. Tradisi dan budayanya sudah maju. Indonesia itu jangan kamu bayangkan negara tertinggal dulu. Ya memang sekarang masih, karena habis dijajah Belanda itu nyaris kita negara yang baru bangun dari tidur.
Dulu sebelum dijajah Belanda masih cerita kerajaan-kerajaan. Nusantara itu hebat. Hebat ya, hebat. Tapi Wali Songo itu bisa menyisipkan ajaran tauhid di tengah-tengah orang Hindu, di tengah-tengah orang Buddha, dengan segala bentuk penyesuaian-penyesuaian. Jadi kita ini tetap membawa misi tauhid, tetap membawa misi risalah syariat Nabi Muhammad, tetapi jangan kemudian menentang arus, ya, menentang arus. Hingga orang zaman dulu kalau dakwah ada orang misalnya sesajen di tengah-tengah perempatan di jalan, itu kalau dulu ya maksiat isinya, tapi kemudian diisi dengan hal-hal yang tidak maksiat. Itu bentuk penyesuaian yang luar biasa. Luar biasa. Coba kalau Wali Songo tidak begitu, langsung muni, ini haram, ini bid'ah, ini haram. Indonesia tidak akan banyak orang Islam sampai hari ini. Tapi yang dilakukan Wali Songo itu kan membuat penyesuaian-penyesuaian. Jadi pahami dulu masyarakat dan kemudian diajak pelan-pelan. Meskipun bentuk dohirnya sama, tetapi isinya berbeda. Sudah, ini repotnya gumpul dengan makhluk. Suma azkuru nuli ngelingaken sapa ingsun halaka ing tingkah ira. Ma'ahum sartane kholku. Badama ing dalem sawuse mangsa sirta kang dadi sira. Fil qabri ing dalem kuburan. Bisalah sati ayamin kelawan telu pira-pira dina. Kaifa halih kaya apa yatrukuna tinggal sira kabeh. Yatrukuna tinggal sapa kholku ka ing sira. Wayah jaruna lan ninggal sapa kholku ka ing sira. Wayan sauna lan padha nglalekaken sapa kholku ka ing sira. Walayakaduna lan ora walayakaduna lan ora parek sapa kholku. Iku yadkuruna eling sapa kholku ka ing sira. Ka annaka kaya-kaya ira iku lam tara ora tau ningali sira hum ing kholku. Yauman ing dalem dina. Walam yarau lan ora tau ningali sapa kholku ka ing sira. Fala yabqa mongko ora tetep. Hunalika ing dalem kono-kono apa? Ba'dama sirta fil qabri illallahu kejaba Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yakunu ana ta ora ana iku minal ghabni saking rugi al antimi kang agung. Apa antu doyi ayen to nyanyiaken sira ayyamaka ing pira-pira dina ira. Ma'aha ula il khalqi sartane mengkono-mengkono makhluk. Ma'akillatil wafa'i sartane ki enuhoni. Wakillatil baqa ilan sediti tetep ma'ahum sartane khalqu. Watadruku lan tinggal sira khidmatallahi ing ngladeni Allah. Alladzi yarji'u kang bakal bali ilaihi maring Allah. Apa al-amru perkara wahdahu halih ijene Allah. Fala yabqa mongko ora tetep laka keduwe sira apa sapa illa huwa kejaba Allah abadal abadina ing dalem salawase lawas. Wal hajatu utawi hajat kulluha ya sekabehane hajat ilaihi iku ilaihi maring Allah. Wa tuklanu utawi pasrah iku kulluhu ya sekabehane tuklan iku alaihi ing ngatasé Allah. Wal i'tisamu utawi tetanggenan kulluhu ya sekabehane i'tisam fi kulli halin ing dalem sekabehane tingkah.
Wa inda kulli syiddatin lan ing dalem nalikane saben-saben apot, wa haulin lan poyang paying iku bihi kelawan Allah, wahdahu la syarikalah, wahdahu halih ijene Allah, la syarika kang ora ana kang nyekutoni iku mujud lahu kedue Allah. Fata amal mongko becik angen-angeno sira ya miskin kang miskin, la alaka menawa ira iku tarsudu bisa utawa merkoleh pituduh sira utawa nuduhaken sira insyaallah, utawa tursadu den tuduhaken sira insyaallah. Wallahu waliyul hidayati bi fadlihi kelawan kanugrahane Allah. Kemudian ingatlah bagaimana keadaanmu dengan mereka setelah kamu meninggal dunia selama 3 hari. Jadi kalau tadi kita berpikir susah, kenapa masyarakat menjadi musuhku? Kenapa orang-orang sama membenciku? Tidak ada yang menghormatiku, semua mencemooh, semua meremehkanku. Itu mestinya kita berpikir agar supaya tidak menjadi susah dan marah. Apa yang kita pikir? Bayangkan kita sudah meninggal. Setelah 3 hari kemudian, bagaimana mereka meninggalkan, bagaimana mereka menjauhi, dan bagaimana mereka melupakan kita yang sudah ada di kuburan. Mereka nyaris tidak akan mengingat kembali kepada kita, seolah-olah kita belum pernah melihat mereka dan mereka belum pernah melihat kita. Jadi seakan-akan kalau kita sudah dikubur itu tidak ada satupun dari mereka yang kenal dengan kita. Dari sekian banyak makhluk itu, masyarakat yang kita susahkan itu, setelah kita mati, berapa yang masih mau mengingat kita? Nah, kalau sudah demikian, mereka kalau kita mati tidak akan mengingat kita, dan kita pun juga tidak bisa meminta pertolongan kepada mereka. Padahal dulu kita, gara-gara mereka atau gara-gara makhluk, sampai-sampai kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Bahkan kita akan mengalami kerugian yang sangat besar jika menyia-nyiakan hari-hari kita, waktu kita, kesempatan kita habis digunakan untuk bersama orang lain. Kalau kita bersama orang lain itu kan kemudian lupa Allah. Kita guyon, kita ngopi, kita ngomong, cerita dan lain sebagainya. Kita lupa kepada Allah. Padahal yang akan bisa menolong kita, mengampuni kita, memberi kasih sayang kepada kita setelah kita mati, hanyalah Allah. Kita tidak akan pernah bisa minta pertolongan dengan teman akrab sekalipun, dengan istri, anak sekalipun, tidak akan bisa. Kalau kita berpikir demikian ini, maka kita diremehkan, dihormati atau tidak, dibenci atau tidak, disayangi atau tidak, diagungkan atau tidak, kita biasa. Kenapa? Selama kita kumpul dengan makhluk, perlakukanlah makhluk sesuai dengan porsinya. Porsi yang paling utama untuk kita jalankan adalah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan makhluk, yaitu untuk ibadah. Seperti untung Allah itu menghitung, menemui tamu, menghormati tamu, itu khalus surur, itu dihitung sebagai ibadah. Oleh karenanya kita ini kalau orientasi kehidupannya adalah ibadah, apapun yang kita lakukan,
apapun yang kita bicarakan itu senantiasa mengarah pada hal-hal yang positif, mengarah pada hal-hal yang baik. Jadi kita dipuji tidak mudah bangga, tidak senang, tapi dicaci juga tidak mudah marah. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa pujian itu ada penyakitnya, sedangkan cacian itu juga ada penyakitnya. Makanya Allah itu memberi ciri kepada wali itu gampang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau sudah menjadi walinya Allah itu cirinya adalah mereka tidak takut dengan apapun, juga tidak akan merasa senang dengan apapun kecuali Allah. Nah, itu dari situ berangkatnya ya. Ini cara mengatasi bagaimana bersikap ketika kumpul makhluk. Nah, kemudian tidak ada sesuatu yang abadi akan selalu bersama kita kecuali Allah. Selamanya Allah lah yang mencukupi segala kebutuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah lah yang menyelesaikan segala bentuk penyerahan diri, segala pemeliharaan dalam keadaan apapun, sesulit apapun, Allah lah yang mengurusnya. Kita ini kadang-kadang kan begini, saya kalau tidak mau berteman dengan dia, saya takut dia begini-begini. Oh, tidak usah takut. Dia mau berteman dengan kita, itu tidak ada pengaruhnya. Dia tidak mau berteman dengan kita, juga tidak ada pengaruhnya. Itu loh yang perlu kita pegang, itu sebenarnya di situ. Jadi ketika kita kumpul dengan siapapun, kalau hati kita itu sudah apa? Dipuji tidak berpengaruh, dicaci maki juga tidak berpengaruh, maka siapapun tidak akan bisa mempengaruhi dirimu. Nah, tidak akan bisa mempengaruhi dirimu. Makanya ada cerita orang ahli ibadah yang diperintah Allah untuk mengkafani, mensalati dan menguburkan seorang wali yang dibuang jenazahnya oleh masyarakat. Kenapa oleh masyarakat dibuang jenazahnya? Karena orang itu tidak terkenal wali di desa itu. Dia terkenal pemabuk. Dia setiap malam di bar-bar, setiap malam di tempat-tempat lokalisasi. Dia tidak terkenal sama sekali kalau wali. Orang wali kok keluyuran di tempat bar, di tempat disko, di tempat dugem, di tempat lokalisasi. Untuk apa ke sana? Orang yang sudah begini hatinya, dan itu berarti wali, dia sudah tidak terpengaruh, tapi dia akan mempengaruhi lingkungan dan sekitarnya. Sehingga Allah lah yang mengerti. Akhirnya perintah kepada ahli ibadah, makamkan si fulan bin fulan di daerah ini. Padahal oleh masyarakat jenazahnya dibuang. Ini begitu ya, prinsip kita hidup itu ya biasa sajalah. Temannya banyak ya biasa, jangan bangga. Tidak punya teman ya jangan sedih. Oleh karena itu renungkanlah wahai orang-orang miskin. Kenapa Imam Ghazali mengatakan orang-orang miskin? Karena kita ini sebenarnya tidak memiliki kemampuan apa-apa, bukan siapa-siapa, kecuali karena diberi oleh Allah kemampuan dan pengetahuan. Sudah ini kumpul dengan masyarakat. Yang terakhir yang mempengaruhi dari ibadah kita itu adalah nafsu. Wa aman nafsu anapun utawi nafsu iku fahasbuka kang nyukupi ira. Uta kang nyukupi ira apa ma perkara. Tusyahidu kang nyekseni sira ing ma min halatiha saking pira-pira tingkai nafsu. Waridaati iradati halan asore pira-pira karepe nafsu. Wasu ikhtiyariha lan olone pilihane nafsu.
Fahia mongko utawi nafsu fi halis syahwati ing dalem tingkah syahwat iku bahimatun raja kaya. Wa fi halil ghadabi lan ing dalem tingkah ngamuk muring-muring iku sabuun hayawan galak. Waliha wa fi halil musibati lan ing dalem tingkah musibah tara ningali siraha ing nafsu tiflan ing bocah cilik sagiran kang isih cilik. Wa fi halin nikmati lan ing dalem tingkah nikmat tara ningali sira ing nafsu fir'aunan ing fir'aun. Wa fi halil ju'ilan ing dalem tingkah luwe tara ningali sira ha ing nafsu majnunan ing wong gendeng. Wa fi halis syabu'ilan ing dalem tingkah wareg tara ningali sira ha ing nafsu mukhtalan ingkang gumedhe. Au asba'ta utawa ngwarekaken sira ing nafsu batarat mongko lacut apa nafsu. Wa marohat lan bungah-bungah apa nafsu. Wa in jawa'ta lamun nglesokaken sira ha ing nafsu sohat mongko bengok-bengok apa nafsu. Wa jaraat lan ngersula apa nafsu. Fahia mongko utawi nafsu iku kama qala kaya oleh dawuh sapa alqailu kang dawuh ka khimari su'i kaya himar kang ala in asba'ta lamun ngwarekaken sira hu ing himar. Ramkhun kang apa nyaduk-nyaduk apa khimar. Romaha mongko nyaduk-nyaduk apa khimar annasa ing menungso. Wa inja alamuna lesu apa khimar nahaka mongko bengok-bengok apa khimar. Dalam masalah nafsu ini ada perkara yang harus kita lihat. Bagaimana keadaan nafsu, kehinaannya nafsu, keinginan nafsu, keburukan nafsu yang menjadi pilihannya. Hal-hal yang dipilih oleh nafsu cenderung kepada keburukan. Apa-apa yang dipilih nafsu cenderung kepada kejelekan. Saat memiliki keinginan, nafsu itu persis seekor binatang yang dipelihara. Saat marah bagaikan binatang buas. Saat terkena musibah persis bersikap seperti anak kecil. Saat mendapatkan kenikmatan ia bagaikan Fir'aun, artinya sombong. Coba ini dirasakan dalam hati. Kalau kita mendapat kenikmatan, seakan-akan tidak ada yang apa? Ya, dia itu yang paling hebat, sombong. Saat dia lapar seperti orang gila. Jadi nafsu itu kalau diajak lapar, dia gila, bingung, tidak tahu arah, tidak ngerti lagi mana yang halal, mana yang haram. Pada saat dia kenyang menjadi angkuh. Jika kita membuatnya kenyang, maka menjadi sombong. Jika kita membuatnya lapar, maka dia akan menjerit dan mengeluh. Itu nafsu. Nafsu itu seperti yang diungkapkan dalam sebuah syair. Ka khimari su'i in asba'tahu ramahan nasa wa in ja'a nahiko. Nafsu itu bagaikan keledai jahat. Jika kamu membuatnya kenyang, dia akan menyaduk menendangmu. Dan jika lapar, ia akan merintih kelaparan. Ini adalah nafsu ya. Nafsu itu begitu. Wa
Walaqad shadaqa lan teman-teman bener sapa ba'dus sholihina sebagiane wong kang soleh haitsu qala ing dalem sekirane dawuh sapa ba'du ana min ridaati hadi nafsi sak temene iku setengah saking asore iki nafsu wajah lahalan sak temene bodhone nafsu bihaitsu idza hammat ing dalem sekirane nejo apa nafsu bi maksiatin kelawan maksiat awim ba'asat utawa tangi apa nafsu li syahwatin maring syahwat fasanaita nuli ngengokaken sira ha ing nafsu au tasyafa'ata utawa nulungi sira ilaiha maring nafsu utawa apa billahi kelawan Allah summa bi rasulihi alaihi salatu wassalam wa bi jami'i anbiya'i lan sakabehane nabine Allah wa bi kitabihi lan kitabe Allah wa bi jami'i salafi lan sakabehane ulama salaf as-sholihi kang bagus min ibadihi saking kaulane Allah wa tu'ridu lan ngengokaken sira alaiha ing atase nafsu al mauta ing kematian wal qabra lan ing kuburan wal qiyamata lan ing kiamat wal jannata lan swarga wan nara lan neraka la tu'ti mongko ora aweh sira al ingkiyada ing manut wala tadrukulan ora tinggal ngene latu timongko ora weweh sapa mau sapa nafsu al ingkiyada ing manut wala tadrukulan ora tinggal sapa nafsu asyahwata ing syahwat summa inistakbalta nuli lamun amrih madhepaken sira ha ing nafsu biman iraghifin kelawan nyegah roti taskunu mongko anteng apa nafsu wa tadruku lan tinggal apa nafsu syahwataha ing syahwate nafsu li ta'lama supaya weruh sira khassataha ing asore nafsu wajah lahalan ing bodhone nafsu fa iyyaka mongko wedya sira ayyuhar rajul anta ghaffala yento lali sira anha saking nafsu fa innaha krana sak temene nafsu iku kama kala kaya oleh dawuh sapa khaliqu kang dadekaken nafsu al alimu kang banget ngertine biha kelawan nafsu jalla jalaluh dawuh innan nafsa la amaratum bisu inna nafsa sak temene nafsu iku la amaratun kang akeh perintah bisu kelawan Allah fakafa mongko nyukupi apa bihada iki pitutur apane tambihan pepelinge liman ketuwe wong akala kang mikir-mikir sapa man sehingga benar sekali apa yang dikatakan oleh orang-orang soleh. Karena terlalu buruk dan bodohnya nafsu, nafsu itu tidak ingin berbuat maksiat atau membangkitkan syahwat. Kemudian kita membelokkannya atau memohonkan pertolongan kepada Allah. Memohonkan pertolongan kepada Allah. Dan dia dihadapkan pada kematian. Dihadapkan kepada alam kubur. Dihadapkan kepada hari kiamat, surga dan neraka. Maka ia tidak akan pernah mau mengikuti. Dan tidak akan pernah mau meninggalkan apa yang menjadi keinginannya. Nah, jika kita menghadapinya dengan tidak memberinya sepotong roti, maka nafsu itu akan
tenang dan mau meninggalkan keinginannya. Apa? Jika kita menghadapinya, ya, jika kita dalam menghadapinya dengan tidak memberi roti, maka ia akan tenang. Piye to kok ngono? Jika kita menghadapinya dengan memberikan sepotong roti, tidak memberikan sepotong roti, maka ia akan tenang, mau meninggalkan keinginannya. Ini dikatakan agar kita mengetahui kerendahan dan kebodohan nafsu kita. Oleh karena itu, kita ini harus sangat berhati-hati, jangan sampai lengah dari nafsu. Sebab nafsu itu seperti yang dikatakan oleh Allah yang menciptakan nafsu. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu adalah yang banyak memerintahkan kita untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kejelekan. Ini masih panjang, masih terusannya nafsu masih panjang. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amit la fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna nafi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.